Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Al-Haq Muammar. Pada edisi kali ini kami akan sekedar memberikan informasi tentang per-YouTuban, di bahwasanya ada 5 kesalahan yang sering tidak kita sadari, yang mana hal tersebut akan membuat channel kita itu susah untuk berkembang. Untuk mendengarkan informasi tersebut, mari simak video setelah ini sampai selesai. Jadi ada 5 kesalahan yang sering kita lakukan dengan secara tidak sadar, yakni kesalahan yang pertama, setelah kita mempunyai channel ya, kita baru pertama bikin YouTube. Jadi setelah kita bikin video, kemudian kita terburu-buru untuk menyetel publik. Jadi kalau kita setelah membuat video ya, setelah kita upload ke YouTube, kita terburu-buru untuk menyetel ke publik. Sebenarnya itu salah ya. Yang benar itu gimana? Yang benar itu adalah ketika kita itu membuat video, kemudian setelan itu kita di privasi dulu, maksudnya di setel secara pribadi dulu, artinya tidak publik. Jadi yang mana fungsinya itu ya, ketika kita setel pribadi dulu, otomatis kita akan mengecek yang mana yang akan harus ditambahkan ya, yang akan ditambahkan pada metadata yang ada pada video kita itu. Maksudnya itu diantaranya seperti kita mengisi judul ya, atau mengisi tulisan yang biru itu ya, tulisan yang ada di bawah video ya, yang ada tanda pagarnya, karena itu semua itu penting ya. Jika kita itu menyetel langsung publik ya, sedangkan kita itu belum melengkapi metadata yang ada di YouTube ya, tidak melengkapi konten ini berisikan tentang apa ya, semisal tentang tutorial, belum disetel kategorinya ya, apakah itu hiburan ataupun apa, itu belum kita setel, namun kita langsung publik. Nah otomatis nanti ketika setelah video kita itu diupload ke YouTube langsung publik, otomatis YouTube itu nanti akan menyarankan ya kepada penonton dengan video yang apa adanya. Otomatis ketika YouTube itu menyarankan kepada orang yang salah ya, maka secara otomatis nanti video yang diupload oleh kita itu para subscriber tidak akan tertarik karena tidak cocok dengan mereka. Karena mereka itu senangnya semisal tentang konten mancing, malah mereka itu mendapatkan video tentang pengajian semisalnya, itu kan tidak sesuai. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu menonton video kita dengan akun utama kita, maksudnya menonton dengan akun channel YouTube kita. Nah, karena hal tersebut merupakan pelanggaran bagi pihak YouTube, yang mana dampaknya itu nanti akan didismonetisasi. Jadi monetisasi pada video kita itu akan dicabut, otomatis tidak bisa dimonetisasi. Kemudian kesalahan yang ketiga itu kita tidak menyetel kategori video yang kita upload ke YouTube itu. Jadi kalau kita itu tidak menyetel kategori, kan namanya kategori itu kan ada banyak macamnya di YouTube itu. Ada hiburan, ada perjalanan dan acara, kemudian ada juga itu hewan peliharaan ya, ada juga lagi itu namanya musik ya. Jadi sebelum kita mempublik video kita, hendaknya kita
harus menyeting kategori tersebut. Kalau memang kategori video kita itu tentang mancing ya, berarti harus kita sesuaikan dengan kategori mancing ya. Kalau semisal kategori kita itu jalan-jalan ya, videonya yang kita angkat ke YouTube berarti harus kita isi dengan kategori jalan-jalan. Kenapa? Karena kalau sampai kita itu salah dalam menyetel kategori, nanti akibatnya itu YouTube akan merekomendasikan kepada penonton yang salah. Semisal penyetelan video yang kita angkat itu sama dengan video yang sebelumnya ya. Karena yang namanya channel YouTube itu biasanya kan satu channel itu kan biasanya satu arah ya. Seperti punya orang-orang itu ya. Kalau tutorial terus ya. Jadi otomatis kalau video kita itu gonta-ganti ya, semisal sekarang ini kita upload tentang YouTube, kemudian besoknya lagi itu kita mengupload tentang jalan-jalan ya, kemudian besoknya lagi, pokoknya ini ganti-ganti. Kalau kita itu tidak menyetelnya ya, otomatis kategori yang belumnya kita pakai itu akan masuk pada video yang baru kita upload ini, biasanya tidak berubah. Jadi kalau kita itu ingin menyesuaikan, otomatis harus disetel dulu, harus dirubah ya. Kemudian kesalahan yang keempat ini, kita itu tidak mengisi kata kunci channel ya. Jadi kalau kita itu tidak mengisi kata kunci channel ya, kan yang namanya channel itu kan biasanya kalau video yang kita angkat itu ke YouTube berbeda-beda, otomatis kita itu harus mengisi kata kunci channel yang ada di pengaturan pojok kiri bawah kalau di dashboard YouTube itu ya. Ada di dashboard YouTube, ada di pengaturan bawah itu ya. Jadi kalau kita itu ternyata di kata kunci channel kita itu tidak ada tentang hiburan, semisal ya, tidak ada tentang hiburan, kok ternyata kita mengupload video tentang hiburan, otomatis kan nanti antara channel dan video yang kita angkat ke YouTube itu tidak akan sesuai. Jadi kalau tidak sesuai, YouTube itu akan sulit untuk merekomendasikan video kita karena tidak jelas ya. Kemudian ya, kesalahan yang kelima ini ya, kesalahan yang kelima tersebut itu kita tidak merencanakan pembuatan channel ya. Otomatis yang namanya kelebihan dari seseorang itu kan beda-beda. Maksudnya video yang pas untuk kita angkat ke YouTube itu adalah tentang mancing ya. Karena sesuai dengan hobi kita, otomatis kalau channel itu isinya sesuai dengan hobi kita, otomatis akan berjalan lancar ya. Karena kita sudah berpengalaman. Kalau semisal kita di bidang otomotif ahli, berarti kita itu yang baik adalah mengangkat video ke channel kita tentang otomotif. Kalau kita sukanya tentang olahraga, nah berarti yang bagus kita itu mengangkat video yang diupload ke YouTube itu adalah tentang olahraga. Karena ketika video itu sesuai dengan apa yang kita geluti ya, itu nantinya akan mudah sekali bagi YouTube ya, untuk mengetahui jenis dari channel kita. Karena setiap channel itu kan biasanya mempunyai ciri khas sendiri. Oh, ini ternyata yang paling banyak diupload tentang mancing, berarti hobinya mancing. Cuman tidak sedikit juga orang itu yang bikin channel campur-campur.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau bikin video, maksud saya ya, maksudnya bikin video yang campur-campur, itu akan sulit untuk monetisasi. Itu ternyata tidak ya. Jadi hal yang semacam itu juga tidak kita bisa anggap suatu kepastian ya. Karena yang namanya channel ini ya terserah YouTube, karena yang punya pihak YouTube otomatis yang berhak menerima atau berhak memonetisasi itu ya terserah YouTube ya. Kalau YouTube mau memonetisasi, kalau memang hiburannya itu atau isi videonya itu baik, meskipun temanya itu gonta-ganti ya, itu nantinya akan diterima juga ya. Jadi kalau sepengetahuan saya seperti itu. Jadi yang kelima ini ya, maksud dari perencanaan channel ini, jadi kalau memang kita itu bisanya hanya satu bidang ya, satu bidang saja, misal seperti saya utarakan tadi, channel tentang mancing ya. Kalau yang lain memang tidak bisa, itu bukannya kita itu tidak bisa mengupload video tentang sepak bola atau apa, itu terserah sebenarnya. Ini sebenarnya bukan suatu kesalahan yang sangat fatal ya bagi saya kalau yang nomor 5 ini. Cuman ini bisa menghambat terhadap pertumbuhan channel ya, karena channel itu kan dari kecil kemudian menjadi besar, semakin berkembang. Kalau memang channelnya itu berisikan konten-konten atau video yang baik ya. Kalau memang videonya itu berbeda-beda ya, tapi videonya itu tetap berkualitas, insya Allah viewernya juga akan banyak, meskipun kita itu tidak fokus pada satu pembahasan ya, satu tema. Jadi mungkin kalian bisa pahami sendirilah ya, bagi para YouTuber mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sekedar pengalaman saya ya, bukannya saya membahas tentang per-YouTubean ini karena channel saya sudah besar, bukan. Jadi ini hanya memberikan sedikit info saja ya, supaya YouTuber pemula itu bisa berkembang lagi, bisa lebih semangat lagi ya. Karena apa? Karena yang namanya rezeki itu tidak ketahuan ya, tidak tahu. Yang namanya rezeki itu tidak tahu, karena semuanya itu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau memang kita itu mempunyai tekad kuat ya, insya Allah kita itu akan mudah untuk meraih mimpi yang kita inginkan. Oke? Mungkin segini dulu video kami. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.